Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya yang ada di Indonesia khususnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat video tutorial kembali mengenai SPSS. Namun sebelum itu tidak bosan-bosan saya mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan masker ketika sahabat semuanya keluar dari tempat tinggal sahabat. Nah, untuk membuktikan atau untuk berjuang, salah satu perjuangan kita terhadap negara kita tercinta yaitu Indonesia, dan kebetulan sebentar lagi kita Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk menekan atau mengurangi angka kejadian COVID-19 di Indonesia khususnya, yaitu dengan cara mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial kembali, yaitu mengenai bagaimana cara kita menginput data pada SPSS Part 2. Oke. Pada video saya yang sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membuat tutorial tentang hal ini, tentang bagaimana cara menginput data. Namun pada video tersebut data yang saya input adalah data-data yang simple, yaitu seperti jenis kelamin saja. Jika sahabat ingin melihat videonya, silahkan cek pada video-video saya yang awal-awal itu gitu ya. Nah, namun saya lihat perkembangannya di dalam kolom komentar itu banyak sekali masukan dari viewer, kemudian dari sahabat-sahabat semuanya, yaitu ingin dibuatkan atau pada menanyakan bagaimana cara kita menginput data yang data itu memiliki kategori gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah akan saya buatkan video tutorial tersebut. Semoga berguna dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Oke, seperti biasa langsung saja di sini saya sudah menyiapkan skenario kasusnya. Nah, sebelum itu saya juga tekankan kepada sahabat semuanya bahwa sebelum sahabat menginput data pada SPSS, saya rekomendasikan untuk menginput terlebih dahulu pada Microsoft Excel. Gitu ya. Jadi data sahabat itu nanti akan lebih rapi dan lebih mudah kita gunakan untuk hal apapun, begitu ya. Nah, setelah dari Excel kita bisa copy paste data ini nanti ke dalam aplikasi SPSS untuk kita lakukan analisis, begitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat, atau saya sudah membuat skenarionya, yaitu di sini saya memiliki 30 orang responden, yaitu variabel yang ingin kita input adalah variabel tingkat pengetahuan dan juga variabel sikap, gitu ya. Nah, ini adalah pengkategorian dari tingkat pengetahuan dan ini adalah pengkategorian dari sikapnya. Nah, ini adalah data yang sudah kita input pada Microsoft Excel, begitu ya sahabat ya. Setelah ini silakan sahabat buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ketika sahabat membuka aplikasi SPSS, maka tampilan awal akan muncul seperti ini. Nah, yang paling penting dan yang paling harus sahabat perhatikan adalah pada bagian pojok kiri bawah. Ya, di sini adalah awal di mana kita bisa menggunakan SPSS ini hingga menjadi data yang bisa kita analisis nantinya. Nah, langkah pertama saat kita membuka SPSS adalah kita masuk ke bagian variabel view. Nah, jadi variabel view ini adalah lembar kerja yang digunakan untuk memberikan judul kolom pada data view. Nah, jika sahabat lihat pada data view ini adalah di atas ini masih tulisannya var, itu artinya variabel, begitu ya. Artinya masih kosong, belum ada namanya. Nah, di sini kita ingin memberikan, tadi ada data kita tuh ada dua, yaitu tingkat pengetahuan dan juga sikap. Nah, kita ingin mengganti var ini dengan tingkat pengetahuan dan juga sikap.
Caranya kita masuk di variable view untuk memberikan nama dari kolom tersebut. Begitu ya sahabat ya. Oke, di sini pada bagian variable view ada tulisan name. Silakan sahabat tuliskan variabel yang ingin sahabat input. Tadi saya ingin menginput variabel tingkat pengetahuan. Nah, perlu saya tekankan bahwa pada bagian name ini kita tidak diperkenankan untuk memberikan spasi antar kata, sehingga kita bisa mengakali menggunakan misalnya perbedaan huruf besar dan kecil atau pakai underscore. Begitu ya sahabat ya. Dan juga saya sarankan untuk bagian name ini sebaiknya disingkat saja supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Tadi variabelnya tingkat pengetahuan. Di sini saya tingkat dengan T kemudian P gitu ya. Nah, tapi kalau kita buat TP ini takutnya nanti kita bingung gitu ya. Nah, inilah keunggulan dari aplikasi SPSS yang sangat membuat mudah bagi kita semuanya gitu ya. Setelah kita berikan nama singkatan di sini TP, kita bisa memberikan keterangan yaitu pada bagian label. Nah, pada bagian label itu kita tuliskan keterangan dari TP itu apa? Ternyata tingkat pengetahuan, begitu ya. Oke, jadi kita tidak akan lupa dan tidak akan bingung gitu dengan apa singkatan dari TP ini, begitu ya. Untuk tipe, tadi karena datanya bersifat numerik, maka kita pilih yang numerik saja. Width ini adalah jumlah spasi nanti atau jumlah tempat yang bisa kita isikan angka. Misalnya angkanya ada 4 ya, berarti kita bisa buat aja 4 gitu ya. Tapi kita sebaiknya di sini buat saja lebih daripada jumlah angka yang ada pada data kita. Gitu. Desimal, karena data saya tadi ada 2 desimal di belakang angka, jadi saya buat 2 di sini. Bagian value ini sementara dikosongkan, nanti saya akan jelaskan apa gunanya, begitu ya. Dan selanjutnya ini sama, tinggal pengaturan saja. Oke, setelah variabel yang pertama, kemudian variabel yang kedua tadi ada sikap. Nah, karena sikap ini pendek katanya, jadi kita bisa tuliskan dia langsung, sikap. Namun alangkah baiknya pada bagian label kita jelaskan juga, sikap responden, begitu ya sahabat ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat judul dari kolomnya atau judul dari variabelnya, kita bisa masuk ke data view. Perhatikan di pojok kiri bawah ya, ini kan di variable view. Nah, sekarang kita masuk ke data view. Nah, maka dia sudah terbuat judul kolomnya atau judul variabelnya seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Nah, setelah seperti ini silahkan sahabat ambil data, copy kemudian paste atau pastekan di sini. Buka Excel tadi, kemudian copy data tingkat pengetahuan, silahkan di blok, kemudian di copy. Klik kanan bisa ya, klik kanan kemudian copy, atau pakai CTRL plus C gitu ya. Copy kita pindahkan ke sini. Klik di nomor pertama, kemudian klik kanan, kemudian paste gitu ya, atau CTRL plus V begitu ya, V. Oke, dia sudah terpaste atau sudah tercopy paste dengan baik di sini gitu ya. Kemudian begitu juga dengan data yang sikap tadi. Kita blok, kemudian kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, maka dia sudah tercopy paste dengan rapi di sini. Begitu ya sahabat ya. Kenapalah tadi saya menyarankan atau merekomendasikan untuk menginput terlebih dahulu pada Excel. Jadi kalau ada apa-apa pada aplikasi SPSS kita masih punya masternya pada Microsoft Excel kita. Begitu ya sahabat ya. Oke, sampai di sini sudah cukup sebenarnya untuk menginput data pada SPSS dengan data ini yang pengkategorian. Nah, namun di sini kita belum mengkategorikan seperti yang ada pada Microsoft Excel ini gitu ya. Tadi kalau di sini tingkat pengetahuan itu kita kategorikan itu di sini. Kalau lebih dari 80 angkanya itu artinya tinggi, kemudian kalau 70 sampai 79,99 itu artinya sedang, dan kalau 69,99 kurang itu adalah rendah gitu ya sahabat ya. Nah, tapi di sini ini harus sesuaikan dengan teori yang sahabat gunakan dalam karya ilmiah sahabat begitu ya. Begitu juga yang sikap. Di sini saya hanya mencoba
membuat kira-kira saja begitu ya. Tapi yang paling penting di sini kita tahu caranya. Oke, silakan diingat sahabat ya, kategori dari tingkat pengetahuan dan juga kategori dari sikapnya. Kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini jika data seperti ini kita akan bingung untuk mengkategorikannya. Nah, di sini SPSS karena dia aplikasi yang sangat luar biasa membantu kita bisa mengkategorikan agar kita mudah membaca data yang ada pada SPSS ini gitu ya. Caranya adalah pada tombol di sini, menu bar di sini, silakan pilih bagian transform. Oke, klik transform, kemudian kita pilih yang ini, record into different variables. Artinya apa? Kalau record into different variables itu artinya kita membuat kode ulang, kurang lebih ya, membuat kode ulang dengan variabel yang berbeda. Gitu ya. Jadi kita tidak akan mengganggu data awal kita, tadi yang tingkat pengetahuan dan juga sikap. Nah, sementara kalau record into same variables, maka kita akan mengganti variabel yang sudah ada tadi itu menjadi variabel yang berbeda. Nah, di sini saya sarankan untuk sahabat menggunakan yang record into different variable. Silakan diklik saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengkategorikan dari data tingkat pengetahuan dan sikap, caranya satu persatu. Kita pilih yang tingkat pengetahuan terlebih dahulu, klik. Kita pilih panah, pindahkan ke kotak yang kosong di sini. Oke, maka dia akan muncul T, P, tanda panah, kemudian tanda tanya. Nah, tugas kita di sini adalah untuk mengganti tanda tanya ini menjadi nama variabel yang baru. Yaitu cara memberikan namanya yaitu di bagian output variabelnya. Pada bagian name silakan diberikan nama yang baru, yang berbeda dari variabel yang pertama. Kalau yang pertama tadi TP atau tingkat pengetahuan, nah karena sekarang kita ingin mengkategorikan, maka di sini saya berikan TPK. Apa arti TPK? Silahkan jelaskan pada bagian label gitu ya. Tingkat pengetahuan kategorik gitu ya. Silahkan untuk nama ini bebas sesuai dengan yang mudah bagi sahabat semuanya gitu ya. Nah, setelah diberikan nama, jangan buru-buru klik change gitu ya. Jadi sebelum klik change kita harus merubah dulu ke sini. Alt and new values. Oke, setelah memberi nama, kita klik yang Alt and New Values. Nah, disinilah kita mengisi data atau merubah data menjadi pengkategorian. Gitu ya. Tadi kalau yang tinggi, tingkat pengetahuan tinggi itu jika skornya itu lebih dari 80. Lebih, itu artinya lebih besar gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang ini. Rank to value to highest. Ya, lebih besar nilainya. Jadi di sini kita klik yang kita tuliskan 80. Kemudian setelah kita tuliskan 80, pada bagian value kita kasih kode, misalnya 1. Kemudian setelah itu kita add. Jadi jangan sampai lupa ya, 1 ini artinya tinggi gitu ya. Kemudian yang sedang, tadi datanya 70 sampai 79,99. Karena datanya ini adalah rentang gitu ya, maka pilih yang rank. Di sini kita tuliskan 70 sampai 79,99. Value-nya kita tuliskan 2. Gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi rendah. Rendah itu jika datanya kurang dari 69,99. Artinya lebih rendah. Jadi pilih yang ini, lowest, gitu ya. Tuliskan 69,99. Pada bagian value tuliskan angka 3 gitu ya, kemudian di add. Oke, begitu ya sahabat ya. Highest untuk lebih besar dari, rank untuk rentang, data yang rentang, kemudian lowest untuk data yang lebih kecil dari gitu ya. Value untuk memberi kode dari data yang sudah kita kategorikan. Nah, saya sarankan untuk pembuatan kategori sahabat semua harus konsisten gitu ya. Jika di sini 1 tinggi, nanti maka untuk variabel-variabel yang lainnya 1 itu harus menyatakan bahwa itu adalah tinggi. Kemudian 2 sedang dan 3 itu rendah, gitu ya. Kemudian continue.
Nah, setelah kita rubah pada bagian Alt and New Values, kemudian kita klik yang Change. Perhatikan tanda tanya ini ya. Setelah kita klik Change, nah, dia akan berubah menjadi variabel dengan nama yang baru, yaitu TPK. Oke, setelah tanda tanyanya berubah menjadi nama variabel yang baru, baru kita boleh klik OK. Nah, ini adalah output ya. Jadi SPSS itu akan merekam apa saja yang sudah kita lakukan pada lembar kerja di output sini, gitu ya. Kita kembali lagi ke lembar kerja. Nah, dia akan muncul data seperti ini, yaitu TPK, tingkat pengetahuan kategori. Namun di sini masih bersifat angka, gitu ya. Tadi kan 1 itu tinggi, 2 itu sedang, 3 itu rendah. Nah, kita ingin mengkategorikan menjadi kata-kata supaya kita tidak bingung. Caranya bagaimana? Kita masuk ke variable view. Kemudian pada variabel TPK ini, kita beri keterangan pada bagian value-nya. Caranya, klik titik 3 yang ada di kanan ini ya. Klik, nah dia akan muncul seperti ini. Value, tuliskan angkanya. Tadi 1, labelnya adalah tinggi. Setelah itu add. Kemudian 2 adalah rendah. Setelah itu add. Dan 3 adalah mohon maaf, kita ubah. 2 adalah sedang. Kalau mau rubah tinggal diklik lagi ya. Kemudian kita ubah. Kemudian kita change. Dan kemudian 3 adalah rendah. Add. Nah, dia sahabat ya, klik OK. Karena dia tadi kita tidak memerlukan data desimal, maka pada bagian desimal kita bisa nolkan saja. Bisa diklik panah ke bawah atau di del, kemudian tulis angka 0. Oke, coba kita lihat pada bagian data view. Nah, dia sudah berubah menjadi huruf gitu ya, jadi sehingga memudahkan kita untuk membaca datanya. Ternyata tingkat pengetahuan 76,47 itu tingkat pengetahuannya adalah sedang. Begitu ya, sahabat ya. Dan 82,35 tingkat pengetahuannya tinggi. Begitu ya. Nah, jika sahabat melakukan perubahan pada value kemudian dia masih bersifat seperti ini bentuknya, sahabat bisa mengecek pada bagian ini. Angka 1 dan huruf A ini diklik, nah dia untuk memunculkan gini ya. Supaya kita tidak bingung. Kadang muncul seperti ini kita bingung. Wah, kok belum berubah? Padahal sudah kita rubah pada value. Kita tinggal klik pada bagian yang ini. Value labels-nya. Oke, saya akan lakukan hal yang sama pada variabel sikap. Begitu ya sahabat ya. Tadi caranya bagaimana? Klik transform. Kemudian record into different variables. Kemudian yang ini kita kembalikan dulu ya. Tingkat pengetahuan karena sudah kita kategorikan. Kemudian kita ambil yang sikap. Kemudian klik ke kanan. Kita beri nama yang baru, yaitu misalnya sikap underscore cut, misalnya ya. Sikap underscore cut artinya adalah sikap kategori. Oke, setelah kita beri label, kita rubah dulu alt and new value-nya. Nah, di sini sudah ada angka yang tadi, kita hapus dulu ya. Angka pengetahuannya supaya tidak rancu. Nah, setelah dihapus kita berikan kode seperti tadi, caranya sama. Untuk tingkat sikap yang tinggi itu pakai hash lebih dari 70 tinggi berarti 1 add. Kemudian untuk yang sedang itu pakai rank 50 sampai 69,99. Oh, mohon maaf. 50 sampai 69,99 itu 2 atau sedang, dan untuk yang rendah itu lebih rendah, ini lowest gitu ya, lebih rendah dari 49,99, value-nya 3. Add. Setelah itu continue, baru kita boleh klik yang change. Nah, maka akan berubah tanda tanyanya. Setelah itu, setelah berubah, setelah dipastikan ini berubah, kita klik OK. Oke, kita masuk ke lembar kerja kita. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, ini ya. Setelah kita klik yang ini, 1 dan A ini kok tidak berubah? Ya, pasti belum berubah, karena pada bagian value kita belum berikan keterangan. Sama seperti tadi ya.
1 adalah tinggi, 2 adalah sedang, 3 adalah rendah. Oke, setelah itu kita klik OK. Kembali lagi pada bagian desimal, kita nolkan saja, kita del, kemudian kita ganti 0. Oke, kita masuk ke data view. Nah, dia akan berubah menjadi kategori seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Sikap dengan nilai 58 itu artinya kategorinya adalah sedang. Nah, ini sikap 73 artinya tinggi. Begitu ya sahabat ya. Nah, kalau gini kan kita agak bingung ya. Nah, sahabat bisa melakukan perubahan posisi, gitu ya. Tinggal klik pada bagian angka di sini, geser ke sini, misalnya. Oke, ya. Kalau mau geser, tinggal diklik pada bagian sini. Kita geser kemana posisinya biar enak, gitu ya. Sekarang kita cek. Nah, ini akan lebih mudah untuk kita baca datanya, begitu ya, sahabat ya. TP, tingkat pengetahuan, TPK, tingkat pengetahuan kategori. Sikap bersifat numerik, kemudian ini sikap yang kategorinya. Begitu ya sahabat ya. Sangat mudah bukan sahabat untuk melakukan input data pada SPSS dengan cara mengkategorikan data juga. Nah, kemudian untuk yang transform record into same variable, ini nanti fungsinya sama, akan membuat data seperti ini. Namun, dia tidak akan muncul variabel baru TPK di sini, melainkan dia akan menggantikan variabel TP ini menjadi TPK. Maka dari itu saya sarankan sahabat untuk melakukan record transform, record into different variable agar data awal kita tidak hilang, gitu ya sahabat ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya coba jelaskan, akan saya coba jawab, dan jika belum bisa dipahami, saya akan mencoba membuatkan tutorialnya juga untuk sahabat semuanya. Oke, begitu ya sahabat ya. Mungkin sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah nonton video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Apabila sahabat ingin share video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, saya persilahkan share ke media sosial sahabat agar semua orang yang saat ini belum tahu menjadi tahu. Begitu ya sahabat ya. Berbagi tidak akan mengurangi apa yang sudah kita tahu. Oke, semoga bermanfaat tutorial pada kesempatan kali ini. Ingat sahabat, marilah kita berjuang, yaitu dengan cara mematuhi protokol COVID-19 dari pemerintah agar angka COVID-19 tidak terus bertambah di Indonesia khususnya. Dan marilah sama-sama kita berdoa agar pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.